Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamila Jara dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan sendiri adalah campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Contohnya seperti larutan garam, yaitu garam sebagai terlarut dan air sebagai pelarut. Ada juga larutan gula sebagai terlarut dan air sebagai pelarutnya. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit ini yaitu larutan yang bisa menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit ini yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit disebut bisa menghantarkan listrik karena adanya ion-ion bebas. Semakin banyak ion-ionnya, semakin kuat daya hantar listriknya. Oleh karena itu, larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat ini yang mengandung banyak ion, sedangkan elektrolit lemah mengandung sedikit ion, dan non-elektrolit itu tidak mengandung ion, sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Langsung saja kita ke perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Berdasarkan alat uji elektrolit kuat pada alat uji itu menghasilkan lampu menyala, dan banyak gelembung gas. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah, lampu yang menyala menjadi redup atau mati. Dan gelembung yang dihasilkan sedikit. Nah, pada alat uji elektrolit di larutan dan elektrolit ini, lampu itu tidak menyala. Dan tidak ada gelembung sama sekali. Dan yang kedua yaitu larutan elektrolit kuat akan terionisasi sempurna. Contohnya bisa kita ambil yaitu larutan HCl. HCl ini akan terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-. Reaksi ini biasa juga disebut sebagai reaksi irreversibel atau reaksi yang tidak dapat balik dan ditandai dengan tanda panah 1. Nah, di larutan elektrolit lemah akan terionisasi sebagian. Bisa kita ambil contohnya yaitu CH3COOH menjadi CH3COO- dan H+. Reaksi ini disebut juga dengan reaksi reversibel atau reaksi yang bisa bolak-balik. Artinya masih ada yang terdapat dalam molekul CH3COOH dan ditandai dengan panah bolak-balik. Sedangkan larutan non-elektrolit ini tidak akan terionisasi. Selanjutnya, larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1, yang artinya mol terionisasi sama dengan mol mula-mula. Sedangkan di larutan elektrolit lemah memiliki derajat ionisasinya itu lebih besar daripada 0 dan kurang daripada 1, yang artinya
jumlah mol terionisasi lebih kecil daripada mol mula-mula. Kalau larutan elektrolit lemah karena tidak terionisasi, derajat ionisasinya itu adalah 0. Dan mol terionisasinya yaitu 0 juga. Lalu kita masuk ke contoh larutan-larutan ini. Larutan elektrolit kuat, contohnya itu bisa kita pakai asam kuat atau HCl dan NaOH. Terus ada juga bisa juga yaitu basa kuat. Contohnya itu NaOH dan KOH. Terus bisa juga larutan garam. Garam itu contohnya NaCl dan HCl. Sebagai contohnya bisa kita ambil yaitu asam lemah CH3COOH dan basa lemah AlOH2. Maaf, OH3. Di larutan non elektrolit ini bisa kita pakai urea. Yaitu sebagai contohnya adalah CONH22 dan ada juga glukosa C16H12O6. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.